Sekarang kita lihat di sini. Contoh lain lagi. 4:40. Nah, perhatikan lagi di sini seperti tadi juga caranya. Menitnya dipisah dulu dengan jamnya. Ini menit, ini jam. Kan? Jamnya. Tadi saya katakan rumusnya 60 dikurang menit yang tertulis. 60 dikurang 40, 20. Bahasa Inggris 20, 20. Lanjut, 4 ditambah 1, 5. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya, ada 10 to 11. Kenapa 10 to 11? Pisahkan lagi menit dan jamnya. Menitnya 50. 60 dikurang 50 adalah 10. Oke, untuk menentukan jam yang bisa ditulis, 1 ditambah dengan 10 adalah 11. Jadi, it's 10 to 11. Karena di atas 30 nih udah. 6:45. Gimana nih? Pisahkan. Sama, pisahkan juga. Menitnya 45. 60 dikurangin 45 adalah 15. Kan? 15. 60 kurang 45 hasilnya 15. Selanjutnya ada jam. 1 ditambah 6 hasilnya 7. 7. Oke. Jadi tinggal lihat pakai to atau pas, ini sudah di atas 30, jadi menggunakan to. Jadi 15 to 7, atau kalian bisa gunakan di sini a quarter to 7 atau quarter to 7. Ini sama maksudnya. Oke. Lihat lagi contoh yang berikutnya, ada 235. 235, caranya sama juga, pisahkan yang mana menit, yang mana jam. Ini menitnya, kan? Ini jamnya. Menitnya adalah 35, sudah di atas 30. Jadi untuk untuk menit, 60 dikurangi 35 adalah 25. Bahasa Inggris 25 adalah 25. Lanjut, jam. 1 ditambah 2 adalah 3. Pakai itu atau pas, lihat dia sudah di atas 30. Jadi sudah pasti menggunakan to. Jadi 25 to 3. Begitulah penggunaan untuk jam digital. Lanjut lagi. Nah, itu tadi untuk vocabulary. Oke, vocabulary atau kosakata. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari, kita akan masuk ke preposition of time dan asking and telling times. Baik, selanjutnya adalah preposition of time atau kata depan yang digunakan untuk menyatakan waktu. Nah, preposition of time sama seperti preposition of place yang pernah kita pelajari, menggunakan in, on, dan at. Oke, juga menggunakan in, on, dan at. Nah, bisa kalian lihat di sini. In for telling year, month, time of the day. On for telling dates and day, yang at for telling clock times. Jadi semakin ke bawah semakin spesifik. Semakin ke bawah semakin kecil lingkupnya. Nah, kita lihat dari in. In digunakan pada kalimat
yang menyatakan ada menggunakan tahun, bulan, dan waktu di satu hari. Misalnya, I was born in 2008. Aku lahir di tahun 2008. Kila was born in October. Kila lahir di bulan Oktober. Dahlia's birthday is in September. Oke, Dahlia birthday ada di ulang tahunnya Dahlia di bulan September. English class begin in the morning. Jadi in the morning ini adalah yang dinamakan time of the day tadi. Ada morning, evening, ya kan? Satu lagi yang tidak tertulis di sini adalah yang namanya season. Season. Apa itu season? Ada yang namanya season. Apa itu season? Seasons adalah musim. Oke. Summer. Terus winter. Nah, kalau itu pakai in. Lanjut ada on. Dates and day. Tanggal dan hari. I was born on the 15th of October 2004 maksudnya. Nah, Miss ada tahun, ada bulan, tapi di sini ada tanggal, makanya menggunakan on. My birthday will be on Tuesday, hari Tuesday. English class in Tuesday and Thursday, hari. Selanjutnya ada at, for telling clock times, menggunakan untuk menyatakan jam. Lihat di sini the use of at in the sentence. English class will start at 8:30. The school is end at 12:30. Jadi dia pakai at untuk menyatakan jam, lebih spesifik. Itu saja untuk penggunaan preposition of time. Selanjutnya kita pindah ke yang ketiga, how to ask and tell time. Nah, lihat di sini ada cara menanyakan waktu. Yang pertama, what time is it? Jam berapa? Jam berapa itu atau jam berapa ini? Ketika ditanya what time is it, kalian bisa menjawab dengan bagaimana cara menjawabnya? Adalah dengan menyatakan it is. It is, misalnya 7:30, it's 7:30. What is the time? Sama juga kalian bisa pakai ini, it is juga, untuk menyatakan waktunya. Pakai it is juga. Yang ketiga, what time is it right now? Dia bilang saat ini. Bisa kalian tambahkan now di belakang. It's 7:30 now. May I know what time is it? Nah, dia bertanya, may I know? Ya kan? Jadi bagaimana cara jawabnya? Yes, you may. Yes, you may. It is 12 o'clock misalnya. Selanjutnya ada, do you know what time is it? Yes, I do. Berbeda sedikit saja. Oke. Berbeda sedikit saja. Nah, di atas pertanyaannya menggunakan kata may. Makanya dijawab dengan may. Di bawah pertanyaannya menggunakan do. Makanya jawabnya pakai do. Yes, I do. It is 12 o'clock. What time do you go to school? Jam berapa kamu pergi ke sekolah? I go to school. Nah, cara jawabnya adalah I go to school at. Tadi jam menggunakan at, ya kan? At 6:30. Jam 6:30. I woke up at 4 o'clock. Aku bangun jam 4. Ini cara menyatakan jam.
When does the stationery is open? Jam berapa? Kapan tokonya dibuka? I went home at 6:30. Jadi ketika kalian menanyakan waktu, kalian bisa menggunakan yang pertama ini what time is it? What is the time? What time is it right now? Atau may I know what time is it? Do you know what time is it? What time? Dan when, kapan. Itulah yang digunakan untuk menanyakan jam. Jadi untuk menyatakannya kalian bisa menggunakan it is, atau yes you may, I do, it is, I go, misalnya nih I woke up, saya bangun, I went, I go, seperti itu. Nah, jika kalian masih belum paham dengan apa yang dijelaskan, masih ada yang kalian belum pahami nih, silakan tulis di kolom komentar apa yang kalian mau tanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.